Madura yang terbagi atas 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ini dikelilingi lautan dengan pulau-pulau kecil serta beberapa pegunungan. Pulau Madura memiliki banyak wisata pantai seperti Pantai Lombang, Pantai Ropet, Pantai Camplong, Pantai Selopeng, Pantai Siring Kemuning, serta lainnya. Selain itu juga memiliki beberapa wisata pulau seperti Kepulauan Kangean, Pulau Giliang, Pulau Gililaba, dan lainnya. Air terjun Toroan. Pada layar smartphone maka akan tertulis alamat dan letak dari air terjun ini, yaitu di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur 69261. Dengan jarak sekitar 105 km dari pusat kota Surabaya dan 4 km dari Sampang, perjalanan menuju air Toroan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Untuk mencapai lokasi air terjun Toroan, Anda juga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga karena tinggal melangkahkan kaki sejauh sekitar 50 meter saja. 2 buah air terjun mini ikut melengkapi keindahan yang disuguhkan sebelum akhirnya tiba di tempat yang memang dituju, yakni air terjun Toroan. Dengan ketinggian sekitar 20 meter, Toroan merupakan air terjun terbesar yang ada di Pulau Madura. Derasnya air dari atas yang bersumber dari sungai di Kecamatan Timur Kota Sampang menciptakan kolam alami sedalam sekitar 2 meter pada bagian bawah. Sejarah asal-usul Pantai Toroan memiliki latar belakang kisah tentang asal-usul dari namanya yang kemudian menjadi identitas dari air terjun di Desa Ketapang Daya ini. Konon dahulu kala ada sepasang suami istri bernama Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Birenggono dan istrinya Siti Fatimah. Mereka tinggal. Sejarah asal-usul Pantai Toroan memiliki latar belakang kisah tentang asal-usul dari namanya yang kemudian menjadi identitas dari air terjun di Desa Ketapang Daya ini. Konon dahulu kala ada sepasang suami istri bernama Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Birenggono dan istrinya Siti Fatimah. Mereka tinggal di Dusun Langger Dejeh yang berada di perbatasan Desa Ketapang Timur dan Ketapang Daya. Awalnya rumah tangga suami istri tersebut rukun, namun seiring perjalanan waktu terjadi percekcokan dan pertengkaran. Keduanya saling menuduh tidak setia. Sang suami menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, sedang sang istri mencurigai suaminya punya perempuan simpanan. Puncak dari pertengkaran tersebut adalah kesepakatan untuk saling bersumpah di hadapan orang banyak. Birenggono bersumpah bahwa jika dia nanti meninggal, minta untuk dikubur di atas puncak Bukit Kapur. Apabila dia bersalah, maka kuburannya tidak akan dapat digali, dan sebaliknya, jika tidak salah makamnya akan mudah digali, bahkan dengan hanya memakai ranting pohon jarak sekalipun. Sumpah yang diucapkan Siti Fatimah hampir sama. Dia meminta dimakamkan di tengah hilir sungai. Jika dia bersalah, maka sungai tidak akan mau menerima jasadnya. Tapi jika dia tidak bersalah, maka jasadnya akan hanyut terbawa arus sungai. Tidak lama setelah diucapkan sumpah, sepasang suami istri tersebut meninggal dalam waktu hampir bersamaan. Sesuai amanatnya, sang suami dimakamkan di atas Bukit Kapur. Peristiwa aneh terjadi karena Bukit Kapur yang keras karena tanahnya menyatu dengan bebatuan, mudah digali. Hal tersebut membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Peristiwa aneh juga terjadi. Begitu selesai dimakamkan, sungai membelah menjadi 2. Aliran seolah menolak jasad Siti Fatimah sehingga kuburannya berada di tengah-tengah sungai. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan itulah yang bersalah dan telah berkhianat pada suaminya.
Air sungai terus mengalir hingga membentuk air terjun dan turun ke bawah bercampur dengan air laut. Air terjun tersebut oleh masyarakat selanjutnya diberi nama air terjun Torowan yang diambil dari kata Madura toron yang artinya turun. Sedang makam Siti Fatimah yang hingga kini masih membelah sungai diberi nama Astabuju Penyempen. Begitu juga dengan makam Beringgono, hingga kini masih dapat dilihat di atas Bukit Kapur dan dikenal dengan sebutan Astakam Tenggi atau makam yang berada di tempat tinggi. Tentang benar atau tidaknya kisah tersebut, namun sampai kini masih menjadi sebuah misteri. Gua Soekarno. Gua ini memiliki beberapa celah tempat masuknya sinar matahari. Spot ini kerap digunakan pengunjung untuk berfoto. Destinasi ini juga memiliki beberapa ruangan masing-masing seperti aula yang saling berhubungan. Gua Soekarno bisa ditempuh dengan menumpang mobil selama kurang lebih 45 menit dari pusat kota. Untuk sebuah perjalanan baru, aksesnya tergolong sangat mudah, biaya masuknya pun sangat murah, cocok untuk kalian traveler yang ingin berwisata bersama keluarga tujuan. Gua Soekarno termasuk salah satu wisata baru di wilayah Madura Raya. Launchingnya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2019 lalu. Bagi yang penasaran, wisata gua ini berlokasi di Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Jika kesulitan mencari tempatnya, kalian boleh bertanya pada warga sekitar. Biaya masuknya hanya 15.000 per orang. Bagi warga atau wisatawan yang akan berkunjung ke Gua Soekarno Sumeneb ini, pihak pengelola menyediakan waktu dari pukul 8 sampai tutup pada pukul 10 malam. Bagi pengunjung wanita disarankan tidak mengenakan bawahan pendek, sebaiknya memakai celana panjang atau apapun jenisnya asal tidak di atas lutut. Lebih elok kalau mengenakan pakaian bebas tapi sopan. Tidak hanya pemandangan yang memanjakan mata, di dalam gua juga terdapat kafe yang semua pelayanannya adalah wanita sehingga membuat pengunjung semakin berlama-lama. Penuturan Fatur. Beberapa sumber menceritakan gua itu pernah dihuni oleh seorang pengagum Soekarno bernama Ki Soekardi. Ia sempat menikah dengan pemilik lahan hingga mempunyai keturunan. Ia seorang Soekarnois karena banyak foto-foto Soekarno di dalam gua, maka diberi nama Gua Soekarno Sumeneb. Bagi teman traveler yang merokok, harus menahan diri sebentar. Kalian tidak bisa sembarangan karena sudah disediakan tempat khusus di ruang yang lebih terbuka. Itulah sekilas pengalaman saya mengunjungi Gua Soekarno. Bagi teman-teman traveler yang sedang jelajah wisata Sumeneb, jangan lupa mampir ke destinasi wisata baru ini. Kalian tidak akan kecewa, sangat bagus sekali, indah. Pesonanya membuat kita ingin berlama-lama dan tidak ingin untuk kembali dan ingin tetap ada di sana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.